mau bernarasi namanya hamba Allah, silakan. Masya Allah. Iya, 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 iya. Iya. Tapi postingannya Mbak Nevi terakhir ini, saya joget sampai sembuh misalnya ini gara-gara joget sama Yudi. Itu tadi pagi pas ini pakai HP satunya, Yang- jadi masih itu masih. Yang fiti mana Umi? Yang terbaru Kan yang orang pakai itu jilbab julid. Kita ngomong apa di bawah ini, ngomong basiro, ngomong irodat, ngomong hayat Allah, dikira Iya. kita jadi Tuhan. Kan aneh dia tuh prediksi Iya. sendiri. Enggak, begini saja kan Evi ya. Sekarang kita masuk ke dalam lubuk kita masing-masing. Iya. Kenapa manusia itu bisa sih paham ya tentang kajian dengan Tuhannya? Ada juga manusia yang paham sebagaimana Allah itu menjadi Tuhan. Itu paham. Ya. Dan bagaimana juga tentang proses-proses tentang terbuatnya manusia itu. Manusia paham. Karena apa manusia paham? Karena memang sudah disertakan di dalam Al-Qur'an sebagai bagaimana untuk kita belajar di situ. Ya. Karena kita itu kan saya sudah katakan, kita itu kan bukan dari satu makhluk ya, bukan dari satu macam kayak dari pohon ya. Kita bukan dari kayak hewan ataupun binatang-binatang lainnya. Tentunya kita kan dari Tuhan, ya, dari Tuhan. Nah, yang dari Tuhan ini mustahil bagi dirinya yang tidak mengenal Tuhannya. Nah, kalau kita memang dari Tuhan, harus tahu Tuhan kita, ya. Harus tahu, kita buktikan Tuhan kita itu nyata apa enggak. Karena kita ini dari Tuhan. Kalau memang dari pohon atau dari alam, ya, atau dikatakan makhluk, ya wajar kita mengatakan tidak akan bisa kita mampu bagaimana kita mengkaji untuk mengenal Allah itu. Tidak akan mampu, mustahil. Makanya kebanyakan kita lalai di situ. Lalai kenapa? Kita hanya mengaku kita sebagai muslim, tapi kita tidak mengetahui keberadaan tentang Tuhan tadi. Nah, ini berarti mereka menyisihkan hidupnya, menyisihkan dirinya dalam kehidupan makhluk. Makhluk itu tidak tahu dia Tuhannya, ya. Seperti contohnya iblis, ya. Nah, mereka cuma mengaku mereka Tuhannya itu Allah, tapi tidak pernah mengakui tidak pernah menetapkan bahwa merasakan itu seperti apa bertuhan. Iblis nggak pernah merasakan seperti demikian, ya. Nah, jadi pantas dan wajar kita sebagai manusia ya memang, ya, pantas dikatakan begitu. Kenapa manusia itu bisa tahu kayak gitu, semua bisa tahu? Ya, pedomannya Al-Quran, ya. Al-Quran sudah menjelaskan segala apa yang mau dipahamkan di situ, ya. Al-Quran tidak ada sistem rahasia. Nah, begitupun juga Allah pada hambanya, tidak ada sistem rahasia. Karena Allah ini menciptakan dunia untuk menyatakan dirinya, yang sebenar-benar dirinya di dunia. Nah, seandainya Allah ini dirahasiakan, lalu apa dunia ini diciptakan? Tuhan di sana, aku di sini? Ya kan mustahil gitu ya, karena kita sudah memang dari Tuhan itu sendiri. Makanya terbentuklah kata innalillahi ini, ya. Innalillahi ini sebagai patokan bahwa kita itu Tuhan, kembali kepada Tuhan. Artinya kita ini berasal dari Tuhan dan akan kembali juga kepada Tuhan, ya. Nah, biarkanlah Tuhan yang menguasai. Ya, itulah Tuhan senyata-nyatanya. Yang nyata itu adalah Tuhan. Tapi bukan berarti, makanya saya katakan tidak ada tubuh bisa memandang tubuh, ya. Nah, tidak ada kulit bisa memandang kulit. Tapi yang memandang itu siapa? Nah, nanti ini juga nanti saya jelaskan ya, titik akhir perjalanan manusia, ya. Titik akhirnya perjalanan manusia dalam bertauhid. Nanti saya mungkin habis maghrib atau isya ya, nanti saya jelaskan. Nah, perjalanan titik akhir bagi manusia. Nah, makanya kebanyakan kita yang tidak sampai ke sana, yang tidak sampai kita berpikir sampai ke sana, itu kita bingung ya, karena pikiran kita itu tidak sampai, ya. Kita karena manusia, ya, manusia membawa pemahaman Allah dengan akal kita, ya, membawa pemahaman Allah dengan pikiran kita, tapi kita tidak membawa pemahaman Allah ini dengan cara pemikiran Allah. Kita tidak membawa pemahaman Allah ini dengan cara berakalnya Allah.
Makanya kita menempatkan kemanusiaan kita. Kemanusiaan inilah yang merasa terheran-heran ya. Terheran-heran kenapa dia bisa tahu begini begitu tentang Tuhan. Makanya bukti nyatanya Tuhan itu ada pada diri kita. Kenapa manusia bisa menghentikan badai? Kenapa manusia bisa mampu menurunkan hujan? Kenapa manusia bisa memperjalankan diri batinnya kemanapun dia mau? Ya, yang mengelilingi kutub dunia ini mampu dia. Karena memang begitu kekuasaan Allah itu nyata. Ya, nyata berarti di situ sudah membuktikan bahwa kita ini memang dari Tuhan, bukan dari makhluk. Ya, kalau dari makhluk itu kita masih jauh tuh perjalanan ya. Kalau kita masih makhluk itu kita masih jauh perjalanan. Masih jauh sekali. Karena Tuhan itu tidak akan pernah menyatu dengan makhluk. Ya. Karena Tuhan itu tidak pernah akan menyatu dengan makhluk. Di sinilah kegagalan paham kita. Kalau kita sholat, kita membawa kemanusiaan kita. Padahal Allah itu tidak mau dia dengan manusia, nggak mau dia. Allah itu nggak mau dengan makhluk. Maksud makhluk ini adalah keakuan kemanusiaan bagi diri kita. Sedangkan tubuh zahir ini adalah kodratnya sendiri. Ini adalah kebesarannya, pembuktian bahwa dirinya itu nyata. Tapi Allah ingin menguasai diri kita, tapi kita juga di situ ingin menguasai diri kita. Ya, gitu makanya tersekutulah, artinya bersekutu di situ dia. Sedangkan Allah itu zahir adalah pembuktian dirinya bahwa yang kabirau tadi, yang tidak ada tadi di alam sukun itulah kenyataan bagi dirinya, atau lentera bagi dirinya, atau sebuah dikatakan kabirau. Ya, Allahu Akbar, atau dikatakan akbarunya. Akbarunya itu bukti kenyataan bahwa Allah itu wujud. Ya. Wujudnya yang bagaimana? Yang memandang yang wujud itu yang bagaimana? Berarti yang memandang itu adalah tidak lain adalah dirinya sendiri. Kalau kita yang memandang tidak mampu. Ya, kalau kita yang mengatakan itu tidak mampu. Makanya dikatakan tidak ada yang mampu bersujud kepadaku, hanya diriku sendiri. Karena kemanusiaan apa? Karena kemanusiaan menyimpan akal, ya, menyimpan akal, emosional, nafsu, ragu-ragu, dan dan pikiran. Makanya letakkan dia, ya, ikhlaskan. Ya. Kalau memang tubuh zahirnya ini adalah miliknya, ikhlaskan di situ, biar tidak ada yang sekutu bagi dirinya. Ya. Itulah kita kadang-kadang pemahaman kita tidak sampai kepada pemahaman yang lain. Karena apa? Makanya Allah katakan jangan berpikirlah engkau ya dengan pikiranmu sendiri, jangan memikirkan aku dengan pikiranmu sendiri. Ya. Jangan mengimani aku itu dengan iman cara dirimu sendiri. Jangan kamu yakin itu kepada aku itu dengan keyakinanmu diri sendiri, tapi dengan caraku, kata Allah. Cara yang bagaimana dikatakan yang dimaksud oleh Allah, cara yang bagaimana? Cara orang memang sudah disampaikan, sudah diperantarakan bagi dirinya orang-orang yang sudah paham. Ya, yang sudah paham inilah bagaimana dia memahamkan, inilah cara Allah. Dia mampu sudah memahamkan Al-Quran itu. Itulah cara Allah tuh. Dengan jalan-jalan yang tidak keluar dari dalam Al-Quran. Makanya kita kadang-kadang kita ma'rifat, ya, berzikir atau kayak gimana, kita tidak mampu karena kita masih emosi kita itu masih ada di situ, ya. Berusaha berjumpa dengan Allah secara kemanusiaan, ya, berjumpa dengan Allah masih dengan rasa kepaksaan dengan diri kita yang manusia. Tapi kalau bagi dirinya berjumpa dengan Allah dengan cara Allah akan dimudahkan olehnya. Itulah kata manusia, gagalnya manusia di situ. Ya. Kegagalan manusia beriman kepada Allah, disitulah sahabat beriman. Makanya minal jinati wan nas min syarril waswasil khannas. Kalau kamu memang ikhlas terhadap Allah, ya serahkan. Kamu serahkan itulah baru di situ dia akan terlihat yang belum pernah kamu melihatnya di dunia. Kamu akan mendengarkan sesuatu yang belum pernah kamu dengar di dunia.
Makanya kadang-kadang pikiran kita tidak sampai, kita alih-alih pikiran yang tidak sampai ke sana. Kadang-kadang kita mudah saja ya melempar kata-kata kepada seseorang, padahal mereka tuh kalau kita masuk ke dalam lagi yang berbicara sedemikian harus sadar, ya harus sadar ini yang dipahamkan ini udah sampai apa enggak saya ini. Ya. Jangan kita sok-sok paham ya, lantas kita tidak masuk ke dalam lalu kita melemparkan orang yang memahamkan. Yes. Contohnya kita seorang murid dari kelas 1 SD, tiba-tiba lewat orang SMP. Kita melempar orang SMP ini, dia menjelaskan tentang pelajaran SMP. Tiba-tiba kita yang lewat seorang SD. Ya. Dan kita memprotes pelajaran SMP, ya kan mustahil. Begitu, makanya harus kita masuk ke dalam diri kita ini. Saya memprotes ini, saya sudah sampai di situ apa enggak? Ya. Itulah kegagalan manusia, ya. Digulingkan oleh keakuannya, ya, digulingkan oleh nafsunya, mudah saja digulingkan. Ya. Karena apa? Dangkal pengetahuan kita tentang Tuhan. Ya, mudah saja. Katanya iblis itu, kalau kita kiaskan iblis, itu cuma kelingking ke aku doang itu dia. Kalau aku korek pakai kelingking dia terbang, dia udah jatuh. Kayak gitu tuh. Karena apa? Karena dangkal iman kita kepada Tuhan, pengetahuan kita kepada Tuhan. Cuma dikorek pakai kelingking iblis udah rubuh dia. Ya, seharusnya hawa nafsu kita ini, pikiran kita ini, akal kita ini kita tundukkan kepada Allah. Jangan tundukkan kepada alam, jangan tundukkan kepada nafsu, kepada jin dan setan dan iblis. Ya. Matikan akal kita ini di hadapan Allah, atau kita tundukkan akal kita ini kepada Allah, itu mematikan. Artinya kita mematikan akal tadi. Waalaikumsalam. Masya Allah ya. Nah, ini sedikit saya mau menjelaskan tentang banyak yang bertanya ya, banyak yang request. Ya biasa, kita ini kan radio ya. Masya Allah ya. Ada yang mengatakan hamba Allah apa itu sebenarnya sholat husto. Ya. Sholat husto ini banyak tentang perdebatan ya, tapi tentunya kita tidak di Amalia. Kalau di Amalia itu banyak perdebatan tentang sholat husto ini. Ada yang mengatakan sholat zuhur atau di perantaraan sholat zuhur dan sholat maghrib. Ya, ini banyak perdebatan, tapi kita bukan untuk ke sana ya. Artinya kita ini kan sudah tidak membahas itu lagi. Tentunya karena kita sudah pada hakikat. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sholat husto ini? Ya. Jadi kita harus memahami sahabat beriman ya, di situ ada dua nilai ya, dua nilai di dalam ibadah, terutama sholat. Ya. Sholat itu ada dua nilainya. Pertama nilai ibadah, yang kedua nilai ilmu. Ya, kita ngajinya pelan-pelan aja ya. Tidak bisa kita memaksakan kita yang paham. Kita tenang-tenang aja, santai dengar ya. Samina watona, di situ kita lapang-lapang dada. Ya. Ini saya tidak menjurus ke Amalia ya. Saya tidak menjurus ke Amalia. Tentunya kalau di Amalia ini wusto ini banyak maknanya ya. Banyak yang memperdebatkan juga para ulama-ulama terdahulu. Ya, cuma kita tidak ke situ tujuannya, kita hanya bagaimana hanya memahamkan dalam posisi hakikat. Ya, hakikatnya marifat ya. Dalam sholat itu ada dua nilai ya, ada dua nilai. Yang pertama dia nilai ibadah ya, ingat. Yang kedua ada nilai ilmu. Nah, kalau yang dikatakan nilai ibadah itu adalah ruku dan sujud. Ingat ya, pelan-pelan kita ngajinya. Yang dikatakan nilai ibadah itu adalah ruku dan sujud. Dan kalau nilainya yang ilmu ya,
atau yang kedua yaitu dikatakan berdiri dan duduk. Ini kalau kita secara amalia nggak mampu kita memahamkan ini. Karena apa? Di dalam Al-Quran itu cuma disuruh sujud saja, ya. Ini kajian kita sudah jauh sekali ya, kajian kita ini sudah jauh sekali, sudah tinggi namanya ya. Dan kalau nilai yang ilmu atau yang kedua ini, yaitu yang dikatakan berdiri dan duduk. Kalau dalam Al-Quran nilainya ibadah, ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu kita baca, itu nilainya ibadah dia. Ya, makanya di Al-Quran itu dipanggil untuk ruku dan sujud. Ya, nah, dipanggil untuk ruku dan sujud, bukan ruku dan duduk. Bukan sujud dan berdiri dan duduk, ya. Dipanggil untuk ruku dan sujud. Tidak ada yang memanggil berdiri dan duduklah kamu di dalam Al-Quran. Tidak ada ya. Nah, tidak ada yang memanggil di dalam Al-Quran itu berdiri dan duduklah kamu. Kenapa? Karena itu adalah sifat ilmu. Ya. Nah, sifat ilmu. Kalau tajalinya itu adalah tajali Allah. Tapi kalau ibadah, tajalinya adalah sirullah. Nah, itu beda ya, itu beda. Jangan disamakan, itu beda, jangan disamakan ya. Makanya dikatakan ya ayyuhallazina amanarka'u ya. Nah, wasjudu wa'budu rabbakum wa fal'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya, hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu. Ya, dia hanya mengatakan rukulah kamu, sujudlah kamu. Nah, di sini kebenarannya adalah syahadat itu aftar nyata. Ya, nah, apa syahadat yang nyata? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dikala berdiri. Dia aftar. Kalau aftar itu dia nyata. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadah ahad, ya. Nah, dikala duduk ya, wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dikala duduk. Ini yang akan bertemu sahabat beriman ya. Nah, jadi bagaimana syahadah ahad di sini sudah terjawab, ya. Bahwasannya menyatunya yang berdiri itu jadi duduk. Ini namanya tumbadil, ya, tumbadil. Yang duduk itu zat tumbadil. Artinya apa? Allah sudah berkodrat Muhammad di dalam duduknya, ya. Nah, makanya di saat batin bila menemui kodrat Allah bersifat Muhammad itu, maka dia bilang assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, ya. Jadi di dalam hakikat tadi sahabat beriman, sholat itu kan perintah Allah, ya. Jadi apa perintah yang harus kita terima di dalam sholat itu? Nah, itulah yang dikatakan dengan 3 perkara. Ya, dikatakan dengan 3 perkara yang kita terima di kala duduk. Dia memberikan perintah adalah ba'dal. Ya. Batin Allah bila dia memerintahkan kepada aftar atau dia memerintahkan kepada yang nyata. Nah, apa perintahnya? Ahtayatul mubarakatuh. Hadapkan wajahku. Ya. Atau dikatakan tolong hadapkan wajahku pada sekalian alam dan isinya. Yang kedua, mubarakatul. Apa mubarakat? Apa yang dikatakan mubarakah ini? Yang bentuk kita ini yang mubarakah. Yang jasad kita ini yang mubarakah. Yang raga kita ini yang mubarakoh. Ya. Katakanlah bentukmu. Nah, itu adalah bentuk aku juga, kata Allah. Ya. Katakanlah bentukmu, itu adalah bentuk aku juga. Inilah alam yang mubarakoh.
Makanya kalau dia berbuat kebaikan, nah itu yang berbuat baik itu alam mubarako, alamnya Allah, bukan kita yang berbuat baik. Ya, kalau dia membantu itu bukan kita yang membantu, tapi alam mubarakonya Allah yang membantu. Ya, makanya dikatakan sebagai alam mubarakah. Nah, dan yang ketiga dikatakan toibatulillah. Nah, sampaikan ketuhananku kepada sekalian alam dengan nyatanya kamu itu hidup. Ya, kita ngajinya pelan-pelan. Toibatulillah ini kita menyampaikan ketuhanan Allah itu bahwa kita ini hidup, berarti kalau kita hidup, kita inilah bukti memandang kesempurnaan Allah itu. Kita buktikan. Atau dikatakan perjalanan keinsanan Allah yang nyata di atas dunianya. Ya, bukan dunia kita ya, dunianya. Ya. Kalau kita mengatakan dunianya kita ya, itu dikatakan keakuan ya, keakuan diri kita. Inilah toibatulillah, ya, sampaikan ketuhananku kepada sekalian alam, ya, dan nyatakan kamu itu hidup. Jadi sampaikanlah wajahku, atau artinya perlihatkanlah wajahku kepada mereka dan perlihatkan bentuk kodratku kepada mereka. Inilah mubarakatuh, ya, atau jasad. Nah, yang ketiga itu sampaikan ketuhananku dengan toibatulillah. Ya, buktinya kamu hidup, berarti ada saya di situ. Nah, berarti ada aku di situ. Nah, akhirnya la ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan, ya. Ini kita sudah salam ya, ke kanan tuh. Kita ucap ya, la ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menghadap ke kanan. Kita sampaikan ketuhanan ya, kita sampaikan ketuhanan Allah pada sekalian alam tadi ya, dan Muhammad Rasulullah ya. La ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita kembali ke tempat Muhammad Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menghadap ke kiri ya. Sampaikanlah ketuhanan Allah pada sekalian alam, dan Muhammad Rasulullah, kita balik lagi dan pandang ke kiri. Nah, jadi sahabat beriman, saat kita mengucapkan assalamualaikum ya, kepala kita itu sudah ke kiri, kumnya itu kita sudah ke kiri ya. Kum, assalamualaikum, kum itu kepalanya sudah ke kanan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitupun juga ke kiri, assalamualaikum, kita kepalanya sudah ke kiri ya. Kumnya itu sudah ke kiri ya, ke kanan kumnya itu ya, jangan kumnya masih di tengah-tengah ya. Nanti kalau ada yang tanya kum itu apa artinya, kum itu artinya kamu ya, gitu. Kita nunjuk tuh ya, assalamualaikum, nunjuk dia, nunjuk kepada Allah, ke kiri nunjuk kepada Muhammad ya, kum ya, assalamualaikum. Kum itu sudah ke kanan ya. Asyhadu an la ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nanti kalau ditanya kum itu apa, kum itu kamu ya, kum itu artinya kamu. Jadi akhirnya sudah sampailah perintah Allah tadi ya. Disinilah bahwasanya dua berdiri ini, satu berkodrat ilmu, satu berkodrat ibadah. Mana yang berdiri satu lagi? Itu berdiri setelah ruku. Itu yang dikatakan Robil alamin ya. Yang berdiri setelah takbir ilahi nas ya.
Nah, jadi kalau dia berdiri setelah ruku itu Robbinas, ya. Nah, dia berdiri setelah takbir itulah Ilahinas. Makanya dikatakanlah Alhamdulillahi Robbil Alamin, ya. Nah, jadi Ilahinas dengan berdiri setelah ruku itu Robbil Alamin, yang berdiri setelah takbir itu Ilahinas. Nah, itu juga beda ya, itu beda. Yang berdiri setelah takbir itu Ilahinas, nah, itu Tuhan manusia, ya. Nah, dan itu lenyap rohani ke dalam batin, batin lenyap ke dalam wujud. Disitulah wujud ketemu antara diri yang itu diri yang halus, ya, dengan batin bilah itu nyawa kita, ya. Diri yang an, banyak yang menanyakan diri yang an itu kayak gimana. Diri yang an itu kamu bayangkan wajahmu itu diri yang an. Nah, itu diri yang an, diri yang halus. Nah, kalau dengan batin bila itu rasa, ya, rasa di dalam diri kita, itu batin bila. Kalau diri yang an itu kita membayangkan wajah kita tuh, nah, wajah-wajah kita, nah, itu diri yang an tuh, yang tidak memiliki hadas, ya. Nah, jadi diri an ini dengan batin bila dia kalau ketemu dalam kolbi, nah, disitulah pertemuan sahabat beriman, ya. Nah, jadi untuk ini kita sekarang sudah nyata kodrat alif lam mim itu bahwasanya aku dizohirkan untuk menyembah, ternyata zohirnya itu juga terwujud Muhammad, inilah yang digerakkan, ya. Jadi kalau dikatakan tajali ayat, nah itulah yang dikatakan tajali ayat. Makanya kita berpedoman kepada surat Al-Baqarah ayat 238, ya. Wafidu ala salawati wasalatil hutsa, ya. Wakumulillahi kanitin, peliharalah semua sholat dan sholat wusto berdiri karena Allah dengan khusyuk di situ, ya. Inilah sholat wusto. Jadi berdiri itu milik Allah, ya. Jadi kalau dikatakan kanitin, ya, kanitin itu artinya berdiri itu adalah satu miliknya Allah, ya. Tidak boleh milik yang lain, ya. Tidak boleh yang milik yang lain. Makanya pas kita takbir itu yang berdiri itulah milik Allah tuh, hanya Allah semata. Tidak bisa kita ada di situ. Ini yang dikatakan sholat kusto, harus kita jaga, ya. Nah, tidak boleh milik yang lain, ya. Makanya dulu di zaman Nabi, ya, ada dulu di zaman Nabi, ya, seorang sahabat itu kalau dia lagi sholat, ya, dia berdiri. Nah, hari itu beliau ini lagi sholat, dia berdiri, ya. Nah, tiba-tiba tamunya datang. Nah, lalu beliau ini, nah, padahal dia sudah berdiri di situ dalam sholat, ya. Tapi pas tamunya datang, beliau ini dia menghentikan berdirinya, ya. Dia ambil kopi dulu di situ, ambil kopi, sediain tamunya, ya. Nah, ambil kopi, lalu dia sediakan tamunya, baru dia lanjut lagi sholat. Nah, di situ Jibril dia menegur, ya. Jibril dia menegur, jangan, katanya Jibril, itu tidak boleh, ya. Tidak boleh, ya, tidak boleh begitu, katanya Jibril. Kenapa? Berdiri itu milik Allah, ya. Nah, maka yang bergerak yang batal dalam sholat adalah berdiri, ya. Nah, itu yang gerakan batalnya sholat itu berdiri, ya. Kalau kita ada berdiri, lepas itu kita lihat ular di depan kita, nah itu kalau kita gerak itu sudah batal. Mending kita ulangi, ya. Itu walaupun kayak ular, apa, hewan, kalau berdiri kita itu goyang atau kita melangkah sedikit, nah itu batal, ya, batal. Memang tidak karena apa yang dikatakan di surat Al-Baqarah tadi, ya. Itu yang harus kita jaga, ya. Tidak bisa kita goyang-goyang di situ, tidak bisa, karena disitulah milik Allah semata. Jadi, ya, jadi batalnya sholat itu adalah di berdiri, ya. Nah, kalau dilewat berdiri ini bergerak semua, ya. Nggak ada batal, ya. Kalau kita sudah berdiri itu, lepas itu kita ruku, sujud, nah itu bergerak semua, itu tidak batal,
ya. Tapi kalau yang berdiri, nah itu sebenarnya adalah alif, ya. Nah, itu nggak boleh bergerak, ya. Makanya kita batal. Mau lihat ular kah di depan, mau lihat ini kah di depan, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Kalau kamu mau sholat, ya tentunya tidak takut ular, ya. Kalau memang serius sholat kita. Nah, jadi kenapa sahabat beriman? Nah, makanya di antara berdiri itu duduk itu namanya, ya. Di antara berdiri itu duduk itu namanya, ya. Salawati. Nah, itulah salawati, bersalawat dia. Nah, dan alif duduk, artinya dari Allah ke maujud Muhammad. Nah, dia bersalawatil di situ dia, ya. Nah, ini yang dikatakan dengan hafizu ala salawatil, ya. Nah, itu hafizul ala salawatil wa salawatil husto. Jadi yang sholat husto itu yang mana yang harus dijaga. Yang harus dijaga ada 3, ya. Apa itu? Pertama berdiri, kedua duduk, yang ketiga berdiri setelah ruku. Nah, itu kepemilikan Allah, ya. Dia tidak boleh digantikan dengan siapapun, ya. Nah, alif pada berdiri dinamakan dengan sir, kekuasaan, ya, atau dikatakan kekuasaan batin Allah, itu mutlak, ya. Yang kedua berdiri setelah ruku, itu dinamakan dengan aftar. Nah, makanya dia kalau tertuliskan adalah alif lam ha, ya. Itu berdiri, ruku, sujud, ya, itu dia menandakan alif lam ha di situ, ya. Nah, itu dinamakan aftar. Nah, itu kekuasaan Rabbil Alamin, ya. Jadi kalau orang dia ruku, di situ dia berjanji sama Allah. Dia bilang begini sahabat beriman, ya, kalau dia ruku tuh. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu dikatakan dalam ma'rifatnya kasah. Nah, ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kasah itu kenapa ayat ini dibaca 3 kali? Sama ayatnya tapi dibaca berulang-ulang 3 kali. Itu kalau dalam ma'rifat namanya kasah. Ya. Nah, kalau kita mengatakan subhana rabbil azim wa bihamdi, di situ di hati kita itu, di dalam dada kita itu mengucap, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku, sucikanlah diriku, ya, dari segala. Amin. Pak Guru nggak ada suaranya, takut mati lampu. Pak Guru masih hidup kah? Pak Guru. Pak Guru. Pak Guru tak ada suaranya. Aduh, Pak Guru meninggalkan